Putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon kemangi. Barang siapa yang selalu rendah hati, derajatnya akan menjadi lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga desa dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku awali aktivitas aku dengan persiapan buat masak ya. Ini aku lagi ngegeprekin jengkol. Jadi tadi jengkolnya ini tuh udah aku rebus. Tapi di sini aku rebusnya itu menggunakan daun salam karena menurut aku dengan daun salam ini tuh kayak bener-bener lebih cepat empuk dan aroma jengkolnya itu kayak bener-bener berkurang banget gitu ya. Jadi nggak terlalu pekat gitu. Yang nyaranin aku pakai teh itu sebenarnya juga bagus, cuman kalau bagi pribadi aku sendiri aku lebih suka aja menggunakan daun salam. Selain dia itu tuh warnanya tetap cantik gitu ya, aku tuh seneng aja gitu kayak lebih simple gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai teh dia itu kayak agak sedikit berubah gitu kan warna si jengkolnya. Jadinya aku lebih seneng aja kalau misalnya ngegunain si daun salam. Nah ini tuh adalah jengkol stok terakhir ya teman-teman. Jadi aku itu nggak punya jengkol lagi, tapi rencananya mau aku beli lagi sih gitu ya teman-teman untuk jengkolnya nanti. Karena kan aku tuh memang suka banget sama jengkol ya. Kalian itu yang udah ngikutin aku pasti udah paham banget. Nah ini tuh kira-kira aku mau masak jengkolnya itu seperti apa, kalian simak aja kegiatan aku hari ini ya. Nah ini aku udah kasih minyak di di panci ini. Aku udah kasih minyak, terus aku udah tumis bawang merah. Jadi ini tuh bawang merahnya itu aku tumis dulu biar harum gitu ya. Karena sebenarnya di sini aku mau masak gulai sih. Cuman aku tuh lagi pengen aja untuk sebelum aku masukin bumbu gulainya, aku kasih dulu gitu ya tumisan bawang merah gitu. Nah setelah bawang merahnya itu harum dan layu, lanjut di sini aku masukin bumbu gulainya seperti yang bumbu gulai pada umumnya lah ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabai pastinya, dan kunyit. Tapi aku itu ternyata itu lupa ngasih kunyit dong teman-teman. Aku itu ingatnya itu baru pas mau makan malam gitu. Aku itu ingat gitu ya, kok kenapa kuahnya kok kayak gini gitu ya. Aku tuh baru ngeh pas aku mau makan malam. Jadinya pas aku sebelum makan malam itu aku angetin lagi dan aku tambahin kunyit dong. Kadang seperti itulah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu ibu rumah tangga nggak selalu bisa konsentrasi dengan kerjaan kita aja gitu ya. Bisa gitu ya pas masak kayak gini tuh lupa ngasih kunyit. Tapi ya udah nggak apa-apa, sebenarnya warnanya itu udah cantik karena kan aku pakai cabai merah gitu. Tapi tetap aja yang namanya belum dikasih kunyit kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Dan seperti biasa di sini tuh aku pakai santan kara aja ya teman-teman. Lebih simple aja gitu pakai santan kara, lebih cepet aja kerjanya gitu ya. Dan ya lebih mudah lah pokoknya. Kalau misalnya pakai santan yang asli itu tuh ribet, harus marut kelapa, harus merasin gitu. Jadi mending ya udah pakai santan yang kara aja, yang simple biar cepet. Di sini sambil aku itu kayak menggulai gitu ya teman-teman, mau bikin gulai jengkol, aku juga itu udah panasin minyak dan wajan buat ngegoreng kerupuk gitu. Ya sebisanya lah ya teman-teman, disambi-sambi ini aja untuk si kuahnya udah mendidih gitu ya. Terus aku masukin si jengkolnya. Jadi di sini aku juga lanjut buat ngegoreng kerupuk buat temen makan gitu ya. Karena kan aku bikinnya itu gulai gitu ya. Walaupun gulai, walaupun sambal, pokoknya kalau udah ditemenin sama kerupuk itu bener-bener udah mantul gitu ya. Tapi aku tuh nggak selalu yang nyetok kerupuk ya teman-teman. Ini tuh kayak aku tuh beli kerupuk kemarin tuh setengah kilo. Berapa ya aku beli? 11.000 apa 12.000 gitu, setengah kilo, aku itu lupa gitu. Jadi aku belinya setengah kilo dan ini tuh tinggal sedikit ya. Itu kan bisa lihat sendiri di toples yang warna biru itu tuh udah nggak terlalu banyak lagi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, nanti kalau misalnya habis pas keluar lagi kalau ingat ya dibeli. Kadang aku tuh malah sering lupa gitu ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya, biar aja lah. Kalau misalnya pas lupa ya mau gimana lagi, nggak mungkin dipaksa kan. Di sini aku mau goreng aja kerupuknya ini tuh sampai habis ya teman-teman, karena nanggung banget. Ini tuh tinggal sedikit doang dan kayak tinggal remahan-remahannya gitu. Jadi kalau mau ditinggal nanggung gitu ya. Jadi udah aku putusin buat aku goreng aja semuanya sih kerupuknya.
si jengkolnya itu menurut aku udah harum gitu ya teman-teman, lalu aku itu masukin si teri. Jadi aku juga ada teri sedikit gitu ya teman-teman, jadi aku masukin aja si terinya. Itu tuh tadi cuman sedikit aja sih gitu ya, buat tambah-tambahan gitu biar rasanya itu lebih mantul. Gulai jengkol dicampur teri, Masya Allah pokoknya ini tuh bener-bener mantep deh ya. Jangan lupa buat dikasih garam, dikasih micin, dan juga dikasih roiko. Terus aku di sini kasih juga merica bubuk gitu biar nampol. Nah itu kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman, kayak kuahnya tuh agak rada-rada aneh, tapi beneran deh aku itu nggak ngeh. Aku itu ngehnya itu pas mau makan malam gitu ya, nggak tahu kenapa aku tuh bisa lupa gitu ya. Ya kadang gitulah ya teman-teman, karena konsentrasi aku itu kan bukan cuma dimasakan doang gitu, bentar-bentar itu sebenarnya bolak-balik ke depan mantau anak-anak gitu ya, takutnya nanti anak-anak itu berantem gitu atau misalnya jatuh gitu kan. Jadi aku tuh pantau anak-anak itu yang lagi main di kamar gitu. Nah berhubung aku di sini tuh bikin gulai gitu ya, otomatis anak-anak nggak bisa ikutan makan dong ya kan. Jadi aku tuh sengaja bikin telur dadar juga. Ini tuh buat aku juga sih nanti sama anak-anak juga biar tambah enak aja makannya gitu ya. Jadi ada gulai jengkol dan ikan teri, terus ada juga telur dadar ditemenin sama kerupuk. Nah kan bener-bener mantul banget tuh menu aku hari ini. Ada yang samaan gak nih menunya sama aku? Ada yang samaan mungkin menunya itu telur, atau mungkin ada yang samaan jengkolnya? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar. Nah ini untuk si telur dadarnya kan udah mateng, terus si kerupuknya tadi udah dingin, lalu aja aku tutup dan aku langsung simpan ke atas meja makan ya teman-teman, biar nggak numpuk aja di atas meja kompor ini. Nah di sini tuh kalau misalnya masak gulai itu tuh memang lumayan lama gitu ya, biar kayak santan itu bener-bener mendidih dan mateng secara sempurna. Dan ini untuk si gulai aku alhamdulillah udah mateng aja. Pokoknya dicicip-cicip aja rasanya, kalau misalnya rasanya udah pas ya udah gitu ya, ditinggal aja kayak gitu, terus langsung aja diberesin untuk perkakas-perkakas ini biar cepat beresnya gitu ya untuk semeja kompor aku ini. Maafkan kalau misalnya dubbingku ini monoton ya teman-teman, karena beneran aku itu lagi nggak ada kepikiran ide pengen bahas apa, pengen cerita apa gitu ya. Jadi aku tuh ceritanya ya udahlah aku jelasin aja setidaknya apa yang ada di video, daripada aku tuh diam-diam baik gitu ya. Karena aku tuh kayak ngerasa videoku itu tuh kayak ada yang kurang kalau misalnya kebanyakan diem gitu. Mungkin karena udah kebiasaan aku itu nyerocos kali ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku itu salin untuk si gulainya itu ke dalam wadah. Di sini aku masih belum ngeh gitu ada yang kurang dengan gulai aku ini. Padahal di sini tuh langsung kelihatan beda gitu ya teman-teman untuk si kuahnya. Tapi memang dia tuh kayak cantik, tapi kayak pas dicicip itu memang ada yang kurang gitu. Ya namanya lupa ya teman-teman ya, mau gimana lagi. Aku yakin juga kalian tuh sering banget yang namanya lupa kayak gitu. Aku yakin bukan cuma aku aja, karena kan pikiran kita sebagai ibu rumah tangga itu kan terkadang itu terpecah belah fokusnya gitu ya. Jadi terkadang itu ya ada aja yang lupa gitu. Nah di sini aku lanjut aja buat ngeberesin area meja kompor dan juga perkompor-komporannya juga aku elap. Nah ini dia ya teman-teman menu kami hari ini. Masya Allah ada telur dadar, ada gulai jengkol dicampur sama ikan teri, terus ada juga kerupuk. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masya Allah. Oke next, di sini aku juga lanjut buat nyapu pastinya, karena nggak afdol dong yang namanya habis masak itu nggak nyapu. Cuman memang terkadang itu walaupun aku itu nyapu, terkadang ada juga masanya nggak aku record gitu ya teman-teman pas nyapu. Ya kadang itu takut aja kalian tuh bosan. Oh ya jangan salfok itu dengan karpet aku yang udah mulai robek-robek. Masya Allah udah menyedihkan banget ternyata karpet aku ya. Tapi aku masih belum kepikiran budgetnya untuk ini, karena aku tuh lagi mikirin budget yang lebih besar gitu ya, itu buat beli mesin cuci gitu kan. Jadi ya udahlah aku tuh mau fokus dulu ke situ. Karpetnya ini nanti kalau misalnya ada rezeki lain mungkin yang nggak terduga gitu ya, baru deh aku pikirin buat ngeganti si karpet ini, karena ternyata nggak nyaman juga gitu ya mata aku ngelihatnya itu, karena udah sompel di mana-mana itu karpetnya. Karena karpetnya itu tuh lumayan tipis teman-teman. Aku itu kalau nggak salah inget belinya berapa ya, 200-an deh kayaknya. Kalau yang bagus itu tuh sekitar 300-an, sekitar 350 ribuan gitulah yang bagus gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada rezeki harus beli yang bagus gitu. Kalau beli yang kayak sekarang ini tuh kayak rugi aja, belum lama udah kayak kayak udah robek gitu.
Tapi aku itu mau selesain aja dulu satu-satu ya teman-teman, biar aku itu nggak kepikiran. Jadi kalau sekarang itu lagi fokus ke mesin cuci, ya udah mesin cuci aja dulu. Kalau misalnya aku tuh bagi-bagi pikiran aku tuh bercabang-cabang, semuanya itu malah kepengen gitu ya. Jadi ya biar aja dulu aku tuh sabar ngumpulin satu-satu keinginan aku. Nanti kalau misalnya mesin cuci udah dapat, baru deh mikirin kayak karpet yang mau diganti atau apa yang lain-lainnya gitu. Itu ntar aja dipikir. Cuman memang karpet ini udah aku masukin ke list keinginan aku gitu ya, keinginan aku yang pengen aku beli gitu. Cuman itu masih ada di list gitu ya. Semoga aja nanti itu bisa kebeli, amin. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku lanjut mau nyuci piring juga, dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton, yang udah klik video aku. Untuk yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Semoga kalian suka dengan video aku. Jika belum subscribe dan suka dengan video aku ini, boleh untuk di-subscribe dulu agar channel aku makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk dinyalain lonceng agar kalian tuh dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Untuk kalian semua yang udah support, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Oh ya, aku itu ternyata udah lama banget ya teman-teman gak ada bebikinan di video gitu ya. Tapi kalau sebenarnya aslinya kayak bikin-bikin bolu gitu tuh lumayan sering gitu ya teman-teman aku itu bikinnya. Tapi bikinnya itu di malam hari dan bener-bener mager buat pakai kostum. Kadang aku tuh bikin bolu yang dibakar, kadang bikin bolu yang dikukus. Kadang bolunya itu jadi, kadang bolunya itu bantet karena aku itu mager buat ngocoknya. Karena aku tuh kan gak punya kocokannya gitu ya teman-teman, telur gak punya mixer juga. Kocokan telur tuh ada, cuman yang kecil gitu. Sebelumnya aku punya yang besar, tapi itu tuh rusak gitu. Dan aku udah cari-cari kemarin itu di toko perabotan, belum nemu yang besar lagi, adanya itu yang kecil-kecil gitu. Ya semoga aja lah nanti ada rezekinya buat beli mixer aja kali ya teman-teman, biar lebih enak kalau pas bebikinan gitu ya. Ya berarti mixer harus dimasukin ke list keinginan biar jadi lebih semangat aja untuk ngumpulin uangnya biar bisa kebeli. Alhamdulillah udah kelar aku itu buat nyuci piring. Pokoknya sekarang itu udah lega, cucian piring udah kelar gitu ya. Walaupun cuman aku sendiri di rumah, tapi tetap aja cucian piring itu banyak dan numpuk gitu ya. Ya mau gimana lagi, namanya juga dipakai gitu ya teman-teman, jadi harus dicuci. Nah sekarang lanjut buat ngangkatin pakaian. Ini tuh aku ngangkatin pakaian ini, cuacanya itu udah mulai lagi mendung-mendung manja gitu ya. Pokoknya sekarang itu di tempat aku itu sering banget cuaca itu kayak nggak menentu. Kadang itu udah mendung kayak gini tapi nggak hujan gitu loh. Tapi kan kalau namanya kita udah ngeliat cuaca mendung kayak gelisah-gelisah gitu kan, jadi bawaan itu pengen cepet-cepet aja ngangkatin pakaian, takutnya nanti kehujanan. Nah itu tuh aku lagi ngomong sama anak-anak gitu ya teman-teman, karena mereka itu lagi berantem, lagi dorong-dorongan gitu. Jadi aku bilang jangan gitu ya. Jadinya anak-anak itu langsung berhenti gitu berantemnya. Next di sini aku mau salin air galon. Ini udah habis air galonnya. Kalau misalnya air galon ini tuh habis, bener-bener kayak harus cepat disalin ya, karena takutnya nanti air galonnya ini habis dan aku tuh nggak buru-buru nyalin dan udah waktunya anak-anak itu minum susu. Nah disitulah baru deh aku itu kayak tunggang langgang gitu ya, ngerebus air gitu ya. Memang sih sekarang kalau ngerebus air juga enak kan, aku ada teko siul. Cuman kalau misalnya ada yang lebih simple ya kenapa enggak gitu. Tapi aku juga sering banget lah teman-teman kayak bikin kopi itu kayak lebih suka airnya itu dipanasin langsung gitu ya. Jadi aku panasin air ya pas-pasan buat bikin kopi gitu pakai teko siul, kayak bener-bener lebih enak aja kalau misalnya airnya itu panas gitu ya. Apalagi bikin teh, menurut aku airnya itu yang bener-bener panas itu kayak tehnya itu kayak lebih cepat menghitam gitu. Maksudnya kayak lebih keluar gitu warnanya. Nah alhamdulillah ini udah kelar aku itu ngangkatin air ke atas dispenser. Di sini aku juga langsung buat nutupin jendela karena ya udah mulai gelap menurut aku ya, takutnya nanti udah mulai banyak nyamuk. Pokoknya kalau cuaca itu udah mulai mendung itu tuh udah ada ya bawaannya itu kayak udah gelap gitu ya. Padahal sebenarnya ini tuh masih sore gitu, tapi ya mau gimana lagi. Nah setelah aku kelar ngangkatin air gitu, aku juga nyusunin piring ke dalam lemari piring. Alhamdulillah lemari piring aku udah mulai berantakan lagi. Belum tahu kapan lagi mau diberesin, nanti deh nunggu niatnya itu ngumpul dulu ya. Karena kalau misalnya untuk beresin lemari piring ini kayak bener-bener harus nunggu mood itu bagus. Kalau mood itu nggak bagus pasti bakalan nggak rapi gitu hasilnya.
aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku ini sampai selesai. Semoga setiap video aku itu ada manfaat dan bisa kalian ambil. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di video aku deh pokoknya ya. Pokoknya aku tuh seneng banget kalau misalnya kalian itu selalu nungguin video-video aku. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.